Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Alnanda dengan NIM 12 11 24 11 0053. Di video ini saya akan membahas berita tentang Tomorrow Festival Begin, a day after fire destroy main stage. Sebelum saya mulai untuk memberikan pendapat dan analisis saya akan menampilkan terlebih dahulu cuplikan video dari kejadian kebakaran tersebut, supaya kita semua bisa melihat bagaimana situasi yang terjadi di acara tersebut. This is all that is left of the main stage at Belgium's Tomorrowland Festival, after the structure went up in flames earlier this week. Despite the setback, organisers announced that the event would go ahead. Crowds started to arrive on Thursday, shocked by the incident, but determined to make the most. We kept hope, so we are happy that the festival is going anyways. I know there's no main stage, but it's better than nothing. Oh, it was heartbreaking. It was so sad. We almost cried. It was horrible. But we're happy that it's still going ahead and that we're there. We're in the mood. On Wednesday, flames tore apart the impressive set design. Dozens of DJs were meant to perform on the stage. Among them were the likes of Steve Aoki and David Guetta. The festival has 15 other stages that were not affected. Organisers say they worked hard to avoid cancelling the event. Dus wij waren nog volop bezig op het terrein. Above all, we're very happy that everyone got out unharmed. But of course, to see your showpiece, something you've worked on for 2 years, just to go up in flames, that's terrible. In vuur te zien opgaan, dat is vreselijk. Er niet meer, dus ja, dat is wel... We never thought, oh no, we won't be able to continue here. We always try to think positively and to look for solutions. te zien en oplossend te denken, dus... An accidental fire investigation has been launched following the incident. Some witnesses reported hearing fireworks going off around the moment the blaze erupted. One of the world's largest electronic music festivals, Tomorrowland is expected to draw 400,000 people over 2 weekends. Setelah melihat video tadi, kita bisa pahami bahwa insiden kebakaran itu terjadi hanya sehari sebelum acara Tomorrow Festival itu dimulai. Walaupun tidak ada korban jiwa, kejadian itu tentu memberikan tekanan besar bagi seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan festival tersebut. Nah, kalau misalnya saya berada di posisi sebagai ketua panitia dalam situasi seperti itu, ada beberapa langkah yang akan saya ambil untuk mengatasi krisis dan memastikan acara tetap bisa berjalan dengan baik. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menenangkan diri dan seluruh tim. Di saat genting seperti ini, hal terpenting adalah menjaga agar semua orang tidak panik. Sebagai ketua, saya harus bisa menjadi contoh untuk menunjukkan ketenangan supaya tim tetap fokus untuk mencari solusi, bukan larut dalam kepanikan. Setelah itu juga, saya akan memastikan keselamatan semua pihak yang ada di lokasi. Saya akan segera berkoordinasi dengan petugas keamanan dan pemadam kebakaran untuk memastikan tidak ada area berbahaya dan semuanya sudah aman. Bagi saya, keselamatan manusia selalu menjadi prioritas utama di atas segalanya. Langkah berikutnya, saya akan mengumpulkan semua panitia dan mengadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, saya akan menyampaikan kondisi terkini lalu mengarahkan tim untuk bergerak sesuai bidangnya. Misalnya, tim teknis fokus menilai seberapa parahnya kerusakan di panggung utama, tim logistik menyiapkan alternatif lokasi, dan tim komunikasi bertugas untuk menghubungi sponsor serta media. Sebagai ketua panitia, saya juga harus cepat dalam mengambil keputusan. Karena waktu yang menjalangnya sangat terbatas, jadi saya akan membentuk tim tanggap darurat yang bisa langsung mengeksekusi solusi di lapangan. Dan saya juga percaya, di situasi seperti ini, kerjasama dan koordinasi yang sangat cepat sangat menentukan keberhasilan penanganan yang krisis. Kemudian, saya juga akan menjaga komunikasi dengan publik secara terbuka. Saya akan membuat pernyataan bahwa memang benar terjadi kebakaran, tetapi tidak ada korban jiwa. Dan panitia juga sedang berusaha maksimal agar acara ini tetap dapat berlangsung aman dan lancar. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dari penonton dan pihak-pihak lain yang mendukung acara ini. Selain itu,
Saya akan memberikan semangat kepada seluruh panitia dan saya tahu pasti kejadian seperti ini bisa membuat semua orang lain putus asa. Tapi saya akan mengingatkan mereka bahwa setiap event besar pasti punya tantangan dan tugas kita juga adalah bagaimana tetap profesional dan saling mendukung agar acara tetap terlaksana. Saya ingin menanamkan semangat bahwa keberhasilan sejati datang dari acara kita yang menghadapi masalah ini, bukan dari seberapa besar masalah itu sendiri. Kalau memang kondisi panggung utama tidak memungkinkan untuk digunakan lagi, saya akan mengubah konsep acara secara kreatif. Misalnya, membuat panggung alternatif dengan skala lebih kecil, lalu memindahkan penampilan ke area lain, atau mengubah konsep menjadi intimate show agar penonton tetap bisa menikmati suasananya. Intinya, saya akan memastikan festival tetap berjalan, walaupun dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan permintaan maaf kepada semua pihak, mulai dari sponsor, pengisi acara, hingga penonton atas pengertian dan dukungan mereka. Walaupun terjadi musibah, saya ingin menunjukkan bahwa kami tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Dan kami tidak menyerah hanya karena tantangan dengan tiba-tiba. Bagi saya, menjadi ketua panitia bukan hanya soal mengatur jalannya acara, tapi juga tentang bagaimana menjadi pemimpin di saat krisis, yang harus bisa mengambil keputusan cepat dan menjaga tim agar tetap solid, dan tetap berpikir positif meskipun keadaan sedang sulit. Dari situ, kita belajar arti sebenarnya dari tanggung jawab kepemimpinan dan kerjasama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pandangan saya bisa menggambarkan bagaimana saya akan bertindak jika saya berada di posisi ketua dalam situasi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.